Perkenalkan, nama saya Naura Jasmine dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi geografi, yaitu peta. Ilmu pengetahuan geografi sangat erat kaitannya dengan wilayah, lokasi, dan ruang. Penjelasan tentang wilayah, lokasi, dan ruang dapat direpresentasikan dengan peta. Apa itu peta? Pengertian peta adalah rupa muka bumi yang digambarkan menggunakan sistem proyeksi dengan skala, sehingga dapat disajikan di bidang datar. Peta dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan skala. Berdasarkan isi, peta dibedakan menjadi peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi secara umum, seperti bentuk morfologi, sungai, gunung, dan unsur-unsur geografis lainnya. Contoh dari peta umum itu adalah peta rupa bumi Indonesia. Lalu, peta tematik adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. Contohnya adalah peta tata guna lahan. Lalu, berdasarkan skala dibedakan menjadi peta kadaster, peta skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Selanjutnya kita akan membahas proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik untuk menggambarkan permukaan bumi melengkung di atas bidang datar. Pembuatan peta dengan sistem proyeksi dapat digambarkan seperti mengupas kulit jeruk, kemudian kulit jeruk tersebut kita lebarkan. Ada beberapa jenis proyeksi peta, yaitu proyeksi berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan, posisi sumbu simetri bidang proyeksi, kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, dan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Kita bahas dulu yang berdasarkan bidang proyeksi. Berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan bisa dibagi menjadi proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan silinder. Proyeksi azimutal atau proyeksi zenital menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Lalu, proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Lalu, proyeksi silinder menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder melalui pusat bumi. Lalu, berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi dibedakan menjadi proyeksi normal, proyeksi transversal, dan proyeksi miring. Proyeksi normal atau polar yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Lalu, proyeksi transversal atau ekuatorial yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu simetri. Proyeksi miring atau oblik yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Lalu, berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, dibedakan menjadi proyeksi tangen dan sekant. Proyeksi tangen atau menyinggung yaitu ketika posisi bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Proyeksi tangen atau memotong yaitu ketika posisi bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Lalu, proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Dibedakan menjadi proyeksi ekuidistan, proyeksi konform, dan proyeksi ekuivalen. Proyeksi ekuidistan yaitu ketika jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. Proyeksi konform yaitu ketika besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. Proyeksi ekuivalen yaitu ketika luas permukaan yang digambarkan di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. Selanjutnya kita akan membahas komponen peta. Sama seperti sebuah berita, peta berfungsi untuk menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Oleh karena itu, peta yang dibuat harus lengkap agar pembaca peta dapat menginterpretasikan peta secara tepat.
Peta yang baik adalah peta yang pembuatannya sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Dalam kaidah kartografi, peta yang baik harus memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, peta utama. Peta utama adalah peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena tertentu yang ingin disampaikan. Lalu ada judul peta. Judul peta ini memuat informasi sesuai dengan isi peta, bisa terletak di atas atau tempat-tempat yang tidak mengganggu peta utama. Lalu ada garis tepi. Garis tepi ini bisa terletak di bagian tepi dan berguna untuk membantu peta agar terlihat lebih rapih. Lalu ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini dapat memberikan informasi koordinat wilayah yang ingin dipetakan dan orientasi arah atau petunjuk arah dapat membantu dalam menentukan orientasi pada saat penggunaan atau pengamatan. Biasanya orientasi arah ini menunjukkan arah utara. Bentuknya macam-macam dan tidak ada ketentuan khusus untuk arah mata angin. Lalu ada skala peta, berfungsi untuk mengetahui ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Ada berapa jenis skala peta, yakni ada skala angka, skala batang, dan skala verbal. Selanjutnya ada simbol peta, berfungsi untuk memvisualisasikan kenampakan unsur atau objek geografis. Lalu ada legenda peta, yang berisi keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Lalu ada insert peta, adalah peta berukuran lebih kecil daripada peta utama yang berfungsi untuk memperjelas posisi wilayah peta utama terhadap wilayah yang lebih besar. Lalu ada sumber dan tahun pembuatan peta. Pada sumber peta harus dicantumkan untuk menerangkan kebenaran peta yang dibuat. Kita dapat memperoleh peta yang valid dari lembaga-lembaga resmi pemerintah atau non-pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.